Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis dengan tema analisis finansial dan juga analisis ekonomi. Sebelumnya saya Siti Umaria, NIM 1. Saya Erisa Zulfa, NIM 2 dari angkatan 2018. Saya Lailatul Fitria, NIM 3. Saya Nur Afni Septiana Devi, NIM 104. Analisis finansial. Finansial adalah suatu istilah yang berhubungan dengan dunia keuangan atau membahas seputar keuangan. Dilihat dari sudut administrasi, konteks finansial adalah bagaimana mengatur uang yang masuk dan keluar dalam suatu usaha maupun bisnis. Jadi, analisis finansial yaitu suatu analisis yang menganalisis apakah besarnya biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat atau profit. Kemudian ada fungsi finansial. Fungsi finansial ada 4, yaitu yang pertama fungsi perencanaan, di mana fungsi ini merencanakan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu bisnis agar mencapai profit, seperti merencanakan pengeluaran yang akan digunakan. Kemudian ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian di sini yaitu manajer harus mampu mengendalikan anggaran pengeluaran agar tidak membengkak dan kondisi keuangan menjadi tidak sehat. Yang ketiga ada fungsi pemeriksaan. Fungsi ini yaitu kegiatannya memeriksa arus keluar masuknya uang besar dan jumlahnya yang akan dikeluarkan. Kemudian yang keempat ada fungsi pelaporan, yaitu fungsi pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang terjadi di perusahaan. Slide selanjutnya adalah manfaat dari analisis finansial dan juga analisis ekonomi, yaitu terdapat 3 manfaat dari analisis finansial ini. Yang pertama adalah membiasakan diri bergaya hidup hemat. Karena kalau kita sudah mempunyai analisis tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita butuhkan, pasti kita akan lebih membiasakan diri untuk merengreng apa saja yang sekiranya kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan, sehingga itu lebih bisa menghemat pengeluaran yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah menghindarkan dari kebiasaan berhutang. Kenapa? Karena kalau sudah memiliki rengrengan, kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk menjalankan bisnis atau usaha kita tersebut. Dan yang selanjutnya adalah mempunyai perencanaan masa depan yang lebih optimal, karena kita kan sudah merengreng atau merencanakan sekiranya kegiatan apa saja yang kita butuhkan dan apa yang mengeluarkan biaya. Nah, dari situ kita bisa mempunyai atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan penjelasan dari perbedaan analisis finansial dan analisis ekonomi. Ya, menurut Dejamin 2003, Suetriyono 2006. Perbedaan antara keduanya adalah saya akan membahas tentang dari segi harga. Pada analisis finansial, harga yang digunakan adalah harga pasar atau market price, sedangkan pada analisis ekonomi untuk mencari tingkat profitabilitas ekonomi akan digunakan harga bayangan. Beberapa cara penggunaan harga bayangan antara lain sebagai berikut menurut Suarsono tahun 2000. A. Harga input-output diperdagangkan. Harga bayangan yang digunakan untuk input-output diperdagangkan adalah harga internasional atau border price yang dinyatakan dalam satuan moneter setempat pada kurs pasar. B. Harga input tidak diperdagangkan. Harga bayangan dari input adalah customer willing to pay atau kesediaan konsumen untuk membayar. Dalam hal ini adalah kesediaan pihak yang berkepentingan dalam proyek untuk membayar. C. Biaya tenaga kerja. Harga bayangan untuk biaya tenaga kerja adalah beberapa sektor lain bersedia membayar untuk tenaga kerja tersebut apabila usaha tani menarik tenaga kerja dari sektor lain. D. Lahan. Harga bayangan modal untuk lahan diperhitungkan dari biaya pengorbanan produksi, yaitu hasil produksi dari tanah bila tidak digunakan untuk proyek. Untuk tanah yang tidak menghasilkan, maka harga bayangan dapat berubah harga sewa dari tanah tersebut. E. Nilai tukar valuta asing. Harga bayangan untuk nilai valuta asing adalah nilai resmi yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dikali dengan faktor konversi. Itu tadi pembacaan dari penjelasan perbedaan antara analisis finansial dan analisis ekonomi. Baik, setelah mengetahui perbedaan antara analisis
ekonomi dan juga finansial melalui harga. Yang kedua adalah pajak, di mana pajak merupakan pembayaran pajak pada analisis finansial akan dikurangkan pada manfaat proyek atau dianggap sebagai biaya. Sedangkan pada analisis ekonomi pembayaran pajak tidak dikurangkan dalam perhitungan benefit atau proyek yang diserahkan pada pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Jadi di sini ketika di finansial pajak itu akan dikurangkan pada manfaat karena ia dianggap sebagai biaya. Sedangkan ketika di ekonomi pajak itu akan diserahkan kepada masyarakat melalui pemerintah. Terus yang ketiga adalah subsidi. Dalam analisis finansial, subsidi pengurangan pajak terhadap bahan baku yang dapat dimanfaatkan proyek bersangkutan akan mengurangi biaya proyek. Nah, dari pengurangan biaya proyek ini sehingga akan menambah benefit ataupun keuntungan. Sedangkan pada analisis ekonomi, subsidi tidak dihitung sebagai salah satu penyebab bertambahnya keuntungan karena tidak dihitung sebagai biaya yang tadi ya. Jadi di sini ketika disubsidi itu ketika di finansial dia itu dapat dimanfaatkan akan mengurangi biaya sehingga benefitnya juga akan bertambah. Sedangkan kalau di ekonomi dia itu benefitnya lebih sedikit seperti itu. Terus yang keempat adalah keuntungan. Dalam analisis finansial, benefit yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan analisis ekonomi. Hampir sama mengenai subsidi yang tadi ya. Jadi di analisis finansial, mengapa ini kok lebih banyak? Hal ini dikarenakan bahwa subsidi pengurangan pajak terhadap bahan baku dapat dimanfaatkan kepada proyek bersangkutan sehingga akan mengurangi biaya proyek sehingga menambah benefit. Sedangkan ketika di ekonomi itu pada proyek bersangkutan tidak mengurangi biaya sehingga benefit yang dihasilkan pun akan lebih sedikit seperti itu. Terus secara keseluruhannya bahwa sebenarnya analisis ekonomi itu dilihat dari segi sosial, di mana ini adalah dipandang dari segala keluasan masyarakat. Jadi tidak hanya dari segi masyarakat secara meluas saja, tetapi juga dari seberapa besarnya dalam penggunaan sumber daya yang diperlukan, terus juga adanya kontribusi di mana proyek terhadap pembangunan perekonomian. Sedangkan ketika di analisis finansial itu adalah melihat dari sudut pandang privat ataupun orang-orang yang memang benar-benar terlibat dalam suatu proyek tersebut, bisa investor maupun karyawan seperti itu. Kasus yang kelompok kita peroleh yaitu analisis kelayakan finansial dan ekonomi, pendirian perusahaan daerah jasa pelaksanaan konstruksi di Kabupaten Pamalang. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala, ternyata perusahaan daerah pada umumnya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pemerintah Kabupaten Pamalang sebagai sebuah entitas yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik juga berkewajiban untuk mengalokasikan belanja infrastruktur. Kalian bisa lihat dari tabel yang ada di PPT. Terus manfaat yang diperoleh pada tahun pertama sebesar 1,3 miliar dan manfaat atau benefit yang diperoleh tahun pertama sebelum dikurangi biaya yaitu sebesar 647 jutaan lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.